PT Fertility Seed Indonesia merupakan perusahaan swasta internasional yang bergerak di bidang perbenihan hortikultura, khususnya benih cabai, tomat, dan melon. Memulai aktivitas di Indonesia dari tahun 2020. PT Fertility Seed Indonesia memiliki visi perusahaan diantaranya menjadi perusahaan industri benih yang modern, mandiri, unggul, dan berkelanjutan. Serta misi yaitu kepuasan petani merupakan prioritas utama dengan memberikan benih kualitas terbaik dan harga terjangkau bagi para petani. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan yang bermutu dengan varietas unggul dan tahan hama penyakit. Memberikan layanan dan pembinaan terhadap penyalur dan petani untuk lebih sejahtera. PT Fertility Seed Indonesia memiliki dua lokasi, yaitu di Wonotinggal, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai kantor pusat, serta di Pingrapus, Semarang, Jawa Tengah sebagai lokasi produksi dan pengolahan. Untuk mendukung perkembangan produk, PT Veko memiliki lahan penelitian yang berlokasi di dataran rendah, menengah, tinggi, seluas total 30 hektar. Tim penelitian dan pengembangan terus-menerus mengembangkan dan menghasilkan produk dengan teknologi pemuliaan. Penelitian lapangan yang dilakukan di berbagai sentra produksi di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan merupakan benih yang berkualitas, tahan hama dan penyakit, memiliki adaptasi yang luas, meningkatkan pendapatan petani, memiliki cipta rasa, serta diminati konsumen akhir. PT Fertility Seed Indonesia memiliki sarana laboratorium yang lengkap, yaitu laboratorium pengujian mutu untuk pengujian DB dan vigor benih, untuk kadar air benih, dan rak fraksi benih. Laboratorium fitopatologi serta laboratorium biomolekular. Dalam memproduksi benih yang berkualitas, tim produksi bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain memberikan bimbingan teknis kepada para petani binaan, tim produksi dan tim penjamin mutu melakukan pengawasan selama proses produksi benih, mulai dari persiapan benih, kondisi penanaman, pembibitan, pemeliharaan tanaman, proses penyerbukan hingga panen sampai pengiriman benih ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Kegiatan pengolahan benih cabai, tomat, dan melon dilakukan oleh tim pengolahan dengan melakukan sortasi, quality control, hingga pengemasan. PT Fertility Seed Indonesia memiliki moto yaitu SANS, speedy, cepat, tepat, dan akurat, unik, berbeda tapi unggul, new challenge, menciptakan kemampuan yang lebih, service level up, lebih dari yang diharapkan. PT Fertility Company, the future of farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Fertility Seed Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Fertility International Company, yaitu perusahaan pertanian produksi bahan pangan dan benih yang berasal dari Bangkok, Thailand. PT Fertility Seed Indonesia berdiri pada tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020, dengan status perusahaan asing di Indonesia yang bergerak di bidang perbenihan hortikultura, khususnya cabai, tomat, dan melon. PT Fertility Seed Indonesia berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan PT Fertility Seed membuka cabang di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki iklim dan kebudayaan pertanian yang hampir mirip dengan Thailand. PT Fertility Seed Indonesia berasal dari kata fertility yang berarti kesuburan. Diharapkan menjadi perusahaan benih hortikultur yang membantu sektor pertanian hortikultura di Indonesia. PT Fertility Seed memiliki lambang dan arti logo sebagai berikut.
Tanaman yang subur merupakan simbol utama PT Fertility Seed, yaitu fertility. Ambang tunas menggambarkan PT Fertility Seed akan memberikan kehidupan yang subur. Benih tanaman menggambarkan simbol cikal bakal dan eksistensi. Akar yang kuat menggambarkan perusahaan PT Fertility Seed berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Sehingga PT Fertility Seed memiliki filosofi, dengan adanya PT Fertility Seed, besar harapan negara tersebut akan memiliki sektor-sektor pertanian yang lebih subur dan makmur. PT Fertility Seed memiliki merek dagang, yaitu daun kembar. Sebagai perusahaan yang baik, PT Fertility Seed Indonesia memiliki sertifikat produk dan sertifikat saham yang sah. PT Fertility Seed Indonesia memiliki produk-produk unggulan. Di antaranya, pada komoditas tomat, ada varietas tomat merah dengan keunggulan potensi hasil 30-50 ton per hektar, toleran terhadap penyakit bakteri layu, daerah adaptasi sesuai untuk dataran rendah, bentuk buah bulat agak gepeng. Lalu ada tomat varietas Tora IPB dengan keunggulan bobot buah sedang dengan potensi hasil 14-28 ton per hektar, daerah adaptasi sesuai untuk dataran rendah, bentuk buah lonjong. Pada komoditas cabai, ada cabai dengan varietas keriting yang memiliki keunggulan berumur pendek 88 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Potensi hasil 16,1 ton per hektar untuk sekali panen. Beradaptasi dengan baik di dataran medium. Lalu, ada cabai dengan varietas bara yang memiliki keunggulan toleran terhadap musim hujan, mampu beradaptasi dengan baik pada lahan gambut, serta tumbuh dengan baik pada dataran rendah dan medium. Dan pada komoditas melon, ada varietas melon Aramis yang memiliki keunggulan hasil buah per hektar 55 hingga 67 ton. Beradaptasi di dataran rendah, memiliki kulit buah yang keras, memiliki daya simpan yang lama, jaring buah yang tebal dan rapat. Lalu ada varietas melon STR11 yang memiliki keunggulan potensi produksi tinggi, hasil buah per hektar 53,71 sampai 56,65 ton. Wilayah adaptasi sesuai di dataran rendah. Wilayah pemasaran produk tersebar di daerah Pulau Jawa. Pendistrian produk dominan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena mata pencaharian di sana lebih dominan petani, sehingga lahan yang digunakan untuk produktivitas tanaman hortikultura lebih luas dibanding provinsi lain. Selain itu, tanaman hortikultura juga cocok dengan cuaca di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Daerah pendistribusian diantaranya ada Blitar, Banjarnegara, Wonosobo, Garut, Tuban, Magelang, Malang, Kediri, Bogor, Purworejo, Kebumen, Grobogan, Rembang, Tegal, Bandung, Cianjur, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Untuk rencana operasi penjualan selama 1 tahun, penjualan terbesar yaitu pada cabai varietas bara dengan porsi 37%, dan yang terkecil adalah pada melon STR11 dengan porsi 7%. Untuk alur distribusi dan pemasaran, yaitu dari perusahaan, lalu ke distributor atau agen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan lalu sampai ke petani. Untuk agen distributor di daerah Jawa Barat, kami bekerja sama dengan CV Faedah Jaya. Untuk di daerah Jawa Tengah ada PT Adimah Baru Matuncana. Di Jawa Timur ada PT Adibela Nugraha.
Sebagai bentuk promosi, kami menghadirkan brosur, baliho, dan kami pun memiliki media sosial seperti Instagram sebagai media promosi dan juga media untuk berkomunikasi dengan para petani milenial. Kami pun mengadakan event pertanian yang dinamakan Event Temu Tani. Kegiatan ini akan diadakan setiap 1 tahun sekali dengan tujuan promosi dan memperlihatkan template dari benih yang akan diproduksi. Tujuan lainnya adalah agar bisa lebih dekat dengan para petani. Dengan menggandeng perusahaan, investor, dan tokoh, diharapkan para petani dapat menjadikan petani makmur dan sejahtera. Selanjutnya adalah Divisi Produksi PT Fertility Seed Indonesia. Alamat kantor produksi PT Fertility Seed Indonesia berada di Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Rencana produksi PT Fertility Seed Indonesia ada komoditas cabai, tomat, dan melon. Yang pertama komoditas cabai dengan varietas bara, rencana produksi sebanyak 23.000 kilo dengan luas lahan sebesar 2.300 hektar. Varietas keriting 10818 dengan rencana produksi sebanyak 12.267 kilo dengan luas lahan sebesar 0,511 hektar. Komoditas yang kedua yaitu tomat dengan varietas Tora, rencana produksi sebanyak 8.450 kilo dengan luas lahan sebesar 0,402 hektar. Dengan varietas yang kedua yaitu Mirah, rencana produksi sebanyak 12.700 kilo dengan luas lahan sebesar 0,318 hektar. Komoditas yang ketiga ada melon, varietas Aramis dengan rencana produksi sebanyak 5.775 kilo dengan luas lahan sebesar 0,095 hektar. Yang terakhir ada melon dengan varietas STR11 dengan rencana produksi sebanyak 3.000 kilo dengan luas lahan yaitu 0,056 hektar. Masing-masing varietas akan dibagi menjadi 2 musim tanam. Rencana jadwal tanam PT Fertility Seed Indonesia. PT Fertility Seed Indonesia telah menjadwalkan kegiatan budidaya tanaman dengan petani mitra agar keberlangsungan kerjasama dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk cabai varietas bara periode 1 mulai dari permohonan sertifikasi pada bulan Februari minggu ke-1 sampai angkut pada bulan Juli minggu ke-1. Untuk periode 2 pada bulan Juli minggu ke-1 sampai September minggu ke-1. Sistem kerjasama PT Fertility Seed Indonesia melakukan sistem kerjasama dengan petani mitra. Sertifikasi PT Fertility Seed Indonesia kegiatannya dilakukan oleh pihak BPSD. Sistem kerjasama dengan petani memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, keuntungan bagi petani yaitu meningkatkan pendapatan para petani, menguntungkan bagi para petani modal kecil, petani tidak kesulitan dalam mengadakan sarana produksi, kualitas produksi akan lebih terkontrol sehingga petani akan lebih disiplin dalam produksi, yang terakhir yaitu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Keuntungan yang kedua bagi perusahaan yaitu standar mutu dan kualitas benih sudah terjamin, perusahaan mampu memproduksi benih secara terus atau kontinu, perusahaan mendapatkan nama dari produk yang dijual, serta biaya produksi bisa lebih hemat. Yang selanjutnya adalah persyaratan menjadi petani mitra. Yang pertama yaitu memiliki lahan produksi minimal 10 hektar, memiliki peralatan yang lengkap, mempunyai pengetahuan mengenai produksi benih, memiliki sifat jujur, amanah, dan berkomitmen tinggi. Yang selanjutnya adalah surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang kesepakatan antara PT Fertility Seed Indonesia dengan para petani yang disepakati pada hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2020, yaitu Muhammad Syaroni SP sebagai manajer produksi PT Fertility Seed Indonesia sebagai pihak pertama, serta masing-masing dari ketua kelompok tani sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai berikut. Kerjasama dalam perjanjian ini adalah pengadaan buah tomat, buah cabai, dan buah melon.
Pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan benih sumber, menyediakan karung, menyediakan tali rafia, serta melakukan bimbingan teknis di lapangan. Pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan peralatan, menyediakan hand traktor, menyediakan pestisida dan pupuk, serta menyediakan mulsa. Selanjutnya adalah divisi pengolahan. Pada rencana pengolahan, ada 3 komoditas yang harus diolah. Yang pertama, komoditas cabai, tomat, dan melon. Kedua, pengolahan varietas keriting, musim tanam 1, pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan ketiga untuk pengajuan ke BPSD tanggal 25 Juli, 29 Juli, dan 2 Agustus. Berikut jadwal pengolahan melon varietas Mirah dan STR11. Selanjutnya, jadwal pengolahan cabai varietas Bara. Dan terakhir, jadwal pengolahan cabai varietas keriting. Proses pengolahan komoditas melon dan cabai. Yang pertama, sortasi dan grading. Yang kedua, ekstraksi. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, pengeringan. Kelima, pembersih dan pemilah. Dan yang terakhir, packing. Proses pengolahan komoditas tomat. Yang pertama, sortasi dan grading, yang kedua ekstraksi, yang ketiga fermentasi dan pencucian, yang keempat pengeringan, yang kelima pembersih dan pemilah, dan yang terakhir packing. Pengujian benih. Pada pengujian benih, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, pengambilan contoh benih. Kedua, uji kadar air benih. Ketiga, uji kemurnian. Keempat, uji daya berkecambah. Dan yang terakhir, uji bobot 1000 butir. Standar pengujian mutu. Untuk benih tomat, kadar air maksimal 8%, benih murni minimal 99,5%, kotoran benih maksimal 0,5%, benih tanaman lain maksimal 0,2%, dan daya berkecambah minimal 85%. Pada gudang penyimpanan benih, terdapat rak-rak khusus sebagai tempat untuk menyimpan benih yang telah selesai dilakukan proses pengolahan. HPP melon varietas Aramis dengan total keseluruhan biaya operasional per tahun yaitu sebesar Rp18.551.329. HPP melon varietas STR11 total keseluruhan biaya operasional sebesar Rp18.038.037. HPP cabai varietas Bara, total keseluruhan biaya operasional per tahun sebesar Rp32.139.125. HPP tomat varietas Mira, dengan total keseluruhan biaya operasional per tahun yaitu sebesar Rp30.040.225. HPP cabai varietas keriting dengan total keseluruhan biaya operasional per tahun yaitu sebesar Rp30.586.337. HPP tomat varietas Tora dengan total keseluruhan biaya operasional per tahun yaitu sebesar Rp29.823.915. Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Fertility Seed Indonesia. Modal awal perusahaan berasal dari investor PT Andalas Mandiri Putrindo sebesar Rp25 miliar. Investor menanamkan modalnya pada tahun pertama dan bagi hasil keuntungan perusahaan, investor mendapatkan 10% dari pendapatan perusahaan. Biaya tetap perusahaan dalam 1 tahun divisi pemasaran sebesar Rp747.039.951. Divisi produksi sebesar Rp1.158.049.131. Divisi pengolahan sebesar Rp2.248.192.100. Dan divisi sumber daya manusia keuangan sebesar Rp1.155.893.362. Biaya variabel perusahaan dalam 1 tahun
Divisi pemasaran sebesar Rp64.420.572. Divisi produksi sebesar Rp619.326.862. Divisi pengolahan sebesar Rp20.924.626. Untuk divisi sumber daya manusia keuangan sebesar Rp15.100.000. Tahapan rekrutmen calon tenaga kerja, yang pertama promosi, yang kedua seleksi administrasi, dilanjutkan tes psikotes, lalu wawancara, medical check up, training, dan penempatan kerja. Berikut adalah penjualan benih per tahun untuk komoditas cabai, tomat, melon pada tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Berikut adalah HPP per divisi pemasaran, divisi produksi, divisi pengolahan, divisi sumber daya manusia dan keuangan dengan HPP per kemasan. Melon Aramis sebesar Rp10.777, melon STR 11 sebesar Rp13.503, tomat Mira sebesar Rp11.018, tomat Tora sebesar Rp13.039, cabai bara sebesar Rp8.571, dan cabai keriting sebesar Rp10.512. Berikut adalah keuntungan perusahaan PT Fertility Seed Indonesia pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10. Jumlah tenaga kerja divisi direktur sebanyak 1 tenaga kerja, divisi pemasaran sebanyak 5 tenaga kerja, divisi produksi sebanyak 14 tenaga kerja, divisi pengolahan sebanyak 43 tenaga kerja, divisi sumber daya manusia dan keuangan sebanyak 24 tenaga kerja, dan total pekerja sebanyak 87 tenaga kerja. Jam kerja dan ketentuan: hari Senin sampai Sabtu diberlakukan 1 shift kerja dengan keterangan untuk seluruh karyawan, di mana jam istirahat selain hari Jumat sebanyak 1 jam dan untuk hari Jumat sebanyak 2 jam. Berikut adalah SOP yang berlaku di PT Fertility Indonesia. SOP yang pertama untuk divisi pemasaran, SOP untuk divisi produksi, SOP divisi pengolahan, dan SOP divisi sumber daya manusia dan keuangan. Untuk reward Employee of the Year, jenis penghargaan berupa uang tunai dan akomodasi liburan. Sedangkan reward untuk karyawan yang berprestasi yaitu voucher belanja, menambah jatah cuti, dan merenovasi ruang kerja. Untuk punishment, jika terjadi catatan hukum maka karyawan akan di-PHK, sedangkan jika gagal mencapai target maka akan terjadi pemotongan sebesar 5% dari gaji pokok. Bagi karyawan yang melanggar kedisiplinan yang telah ditentukan oleh PT Fertility Seed Indonesia, karyawan dikenakan punishment sesuai pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran membolos 3 kali akan mendapatkan surat peringatan 1, berkelahi dan vandalisme surat peringatan 2, korupsi mencuri barang perusahaan dan pembunuhan surat peringatan 3, dan dipecat.